mungkin ini kan sedikit lagi buka puasa nih. Sambil ngobrol siapkan paling enggak pembuka dulu. Iya, sambil siap-siap. Oke, kita bisa mulai teman-teman. Oke, selamat sore, selamat berpuasa di hari pertama buat yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini kita berkumpul di tempat ini yang namanya Venov Songket. Itu untuk memperkenalkan para peserta ya, kontestan 14 besar acara Batak Bernyanyi yang sudah kami laksanakan kira-kira berapa bulan yang lalu ya? Bulan Desember. Dari bulan Desember yang kita cari, benar-benar kita cari melalui audisi offline dan online. Dan akhirnya terkumpullah 14 orang pemenang, artinya kontestan 14 orang yang besar, 14 besar dikumpulkan di sini, yang tujuannya nanti akan kita seleksi lagi untuk mencari juara yang sebenarnya, yaitu juara 1, juara 2 dan juara 3. Itu tujuan kita ada di sini. Jadi terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir. Mungkin yang belum hadir mungkin karena jauh ya, menyusul aja ya karena waktu sudah semakin mepet. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan dari oh ya, saya perkenalkan dulu yang paling pojok itu Daud Christian. Kalau orang kita bilang dia adalah Zakius pemungut cukai. Salah satu juri di Batak Bernyanyi dan salah satu founder juga di Batak Bernyanyi. Lalu itu ada, ya udah nggak asing lagi, Novita Dewi, salah satu juri dan juga salah satu founder di Batak Bernyanyi. Juga di sampingnya adalah Ocin. Beliau adalah pemilik Venov Songket dan salah satu sponsor untuk acara ini bisa terjadi. Juga ada di sampingnya adalah Laisi Martua Lubis. Beliau adalah salah satu sponsor juga. Jadi dua ini adalah sponsor terbesar dia dalam acara ini ya, dari Smart Bar. Lalu di sini ada Lai Alex Putajulu. Ini adalah salah satu juri juga dan saya sangat mengidolakan dia nih suaranya. ya itu kira-kira ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang mau nambahin, dipersilahkan. Sebelum kita nanti panggil ya para pesertanya 14 besarnya naik ke atas. Ya, ajang ini kami buat sebagai apresiasi kami sebagai orang Batak, karena mengingat orang Batak itu pada bisa nyanyi semua. Dan kami berharap dari melalui ajang ini ada kesempatan buat anak-anak daerah yang punya skill atau talent di bernyanyi bisa di blow up, digelantikan musik nasional dan musik Batak. Itu si goal kami. Dan sampai hari ini kami sudah menghasilkan 14 orang terbaik Batak Bernyanyi yang kami audisi di beberapa kota. Itu ada dari kota Medan, Siantar, Balige, Rantau Perapat, Batam dan Jakarta. Kami ada 5 kota untuk audisi kemarin. Dan ini sekarang udah 14 besar yang akan diadakan showcase-nya nanti ada di Smart Bar Cafe dari tanggal 14. Itu sih. Iya. Selain tadi sponsor-sponsor utama yaitu Venov Songket dan Smart Bar, kita disupport oleh agensi dari TikTok yaitu New Star ID, dan juga untuk kepanitiaannya dari Zona Batak, dan juga ada sponsor lainnya Ochia Skin, Clementine. Itu tadi berdatangan lah sponsor yang bisa mendukung Batak Bernyanyi ini seperti sampai bisa sekarang ini ya berkat orang-orang hebat yang ada di meja ini. Terima kasih untuk partisipasinya pada siapapun yang kami sebut tadi, dan ya doakan supaya Batak Bernyanyi bisa berlanjut untuk season-season berikutnya. Dan saya thank you spesial buat TikTok Indonesia yang diwakili oleh New Star Agency, karena kita di line up langsung sama TikTok Indonesia. Dan ini jadi salah satu acara di TikTok Indonesia. Dan kami juga ucapkan terima kasih buat Marvel dari New Star Agency yang udah ngebantu kita, nge-support kita untuk dapat exposure di TikTok ID langsung Indonesia. Ya. Dari sponsor kesan-pesan dan Kalau kami dari sponsor,
kami mendukung untuk orang Batak yang suara-suara yang bagus. Kami dukung untuk menjadi lebih lagi untuk go internasional. Amin. Yes. Amin. Mungkin lain ada tambahan? Terima kasih untuk sahabat-sahabat media di sini. Yang pasti Smart Bar bangga di tengah-tengah ajang audisi Batak Bernyanyi yang melahirkan talenta-talenta yang belum pernah muncul di dunia belantika musik. Ya, harapan kami jangan berhenti di sini saja. Kita berharap nanti ya lah ya untuk season-season berikutnya kita siap untuk mendukung, dan Smart Bar itu Perok Songket siap mendukung untuk acara-acara berikutnya. Terima kasih. Mungkin saya dulu ya mulai bertanya, nanti bisa dilanjutkan sama teman-teman ya. Saya perkenalkan, saya Tasya dari iNews. Saya mau nanya nih, apa sih ini? Gak usah itu. Aku perkenalkan, aku Oktasya Sitohang. Siti Pelamat. Oh iya, orang Batak ya. Oke. Pertanyaan saya, satu, apa sih bedanya dari kontes yang lain? Kedua, kalau dibilang secara daerah mungkin koplo yang duluan ya untuk secara nasional ya. Oke. Lebih nasional, maksudnya yang duluan menasional itu koplo, karena Iya. kita bisa lihat koplo ini bukan hanya musik di Jawa aja, tapi kita kemana-mana pun, bahkan kita boleh dibilang di Lapo aja kadang nyanyiin koplo gitu ya kan. Apa ini salah satu persaingan? Oke. Terus terus ini khusus buat Ito Kosan nih, mau dibawa kemana ini 14-nya toh? Mengingat kan Ito bukan hanya produser lagu Batak aja, tapi juga memproduserin banyak penyanyi. Apakah ada kans untuk 14-nya ini untuk bisa menyanyi yang bukan lagu Batak? Oke. Gini, mungkin nanti ditambah sama teman-teman yang lain ya. Gini, kenapa kami adakan namanya ini acara Batak Bernyanyi? Memang terkesan rasis ya, gitu. Tapi bukan itulah faktor utamanya. Tapi kami sangat merindukan talenta-talenta penyanyi yang bersuara emas dari tanah Batak sana, ya. Dan suka nyesek gitu kalau kita lagi datang ke Sumatera. Percaya nggak, itu di lapo-lapo aja atau di warung-warung itu suaranya semua luar biasa, bagus-bagus gitu. Dan kita pingin banget mengangkat jiwa-jiwa seniman, khususnya yang di dunia tarik suara di dalam Batak ini, biar lebih dia terekspos lagi. Dan kita juga menyadari, ya, tidak mengurangi rasa hormat ke semua stasiun TV, kita juga menyadari juga kok, artinya ini adalah acara yang agak segmented, namanya aja udah Batak Bernyanyi. Ya, kita juga sadari itu. Makanya kami di sini menyiapkan panggung untuk para penyanyi-penyanyi yang memang mereka itu talentanya adalah penyanyi-penyanyi yang berbahasa lagu daerah alias Batak gitu. Itu utamanya. Dan yang berikutnya itu begitu kita siram semuanya, kita jalan, memang kita telusuri secara offline dan online. Itu banyak banget, ribuan ya, Chris. Iya. Banyak sekali penyanyi-penyanyi yang ikut mendaftar, ya, ikut euforia ya. Memang macam ya, ada yang suaranya biasa aja, ada yang suaranya bagus banget, ada yang suaranya ya ikut-ikut aja gitu. Tapi memang kalau kita percentage itu 70% itu rata-rata memang bisa nyanyi semuanya. 70%. Dari yang 30% adalah orang yang nekat ikut-ikutan gitu. Tapi 70% adalah rata-rata tuh bisa nyanyi. Jadi begitu kita melihat betapa potensi penyanyi-penyanyi penyanyi-penyanyi lagu daerah ini, terkhusus untuk lagu Batak ini, seharusnya kita bisa juga ke go nasional gitu. Kalau di tanah Jawa ada Denny Caknan, ada Happy Asmara, ada siapa lagi tuh ya, Darboy Gang ya. Mungkin melalui Batak Bernyanyi ini kita menemukan talenta-talenta yang juga bisa kita realisasikan untuk seperti itu gitu. Ya, di tanah Jawa memang ada yang itu. Kenapa rupanya kalau di tanah Batak ini kita buat juga hal yang sama gitu. Kok bisa lagu Jawa bisa menasional? Nah, kami juga merindukan itu. Lagu Batak, kita akan usahakan bagaimana caranya lagu Batak ini juga bisa
menasional ya. Sebenarnya udah toh. Lagu Batak udah nasional. Saya Contoh. Jumaal. Itu lagu istana. Ya, iya, artinya Ya, kan belum sudah ada yang nasional. baru-baru, belum Oh, ada yang baru-baru, baru-baru iya. seperti Denny Caknan dan lain-lain, ya. Ya, mungkin itu angkatannya angkatannya Didi Kempot ya. Kalau yang disebut tadi, ini angkatannya Denny Caknan dan lain-lain. Ini belum ada nih. Ya. Kami berharap dengan adanya Batak Bernyanyi ini mungkin lebih menasional lagi, ya mungkin siapa tahu kita bisa kolaborasikan juga dengan penyanyi-penyanyi daerah lain. Nggak ada yang tahu gitu. Iya. Itu kira-kira sih, mungkin kalau mau ditambahin silakan. Kalau aku melihatnya tambahan dari aku ya, memang orang Jawa itu bukan salah satu, dia memang yang pertama populasinya tinggi ya. Ya. Ya, di mana-mana ada. Tapi bukannya karena aku orang Batak jadi aku bilang orang Batak nomor 2, enggak. Karena aku udah beberapa kali ke luar negeri, orang Batak itu pasti ada dan punya komunitas di luar negeri. Contohnya di Eropa mereka punya komunitas, di Amerika apalagi punya kampung Batak tuh, di Belanda gitu. Jadi nomor 2 yang terbesar juga orang Batak. Makanya orang Batak juga sering sekali bilang udah bisa bikin bangso Batak, bangso sendiri gitu loh. Nah, untuk lagu Batak menasional aku udah sering tahu, yaitu salah satunya tadi aku sebut Sayang Jumaal. Jadi untuk sekarang ini kenapa dibilangnya Batak Bernyanyi, bukan untuk persaingan, karena sejujurnya kami membuat Batak Bernyanyi ini visi misinya bukan untuk bersaing dengan suku lain, enggak. Visi misinya adalah membangkitkan potensi-potensi yang belum bisa masuk ke kancah nasional, dan lewat Batak Bernyanyi ini boleh lebih luas lagi, apalagi sudah disupport oleh Newstar dan TikTok ya, yang jutaan mata melihat. Kita nggak tahu dari mana aja, kadang banyak sekali komentar-komentar yang bilang aku bukan orang Batak tapi aku suka banget lagu ini gitu. Bahkan ada kan peserta yang bukan orang Batak juga Iya, ikutan. ikut orang Jawa dia. Kita seneng juga sih. Mereka dan seperti Mardua Holong itu udah bukan orang Batak aja yang nyanyiin, itu udah kemana-mana di luar daripada Batak. Jadi itu tadi visi misinya bukan untuk bersaing dengan suku lain karena kita merasa besar juga, enggak, tetapi karena memang orang Batak mempunyai potensi nyanyi yang luar biasa. Kalau itu